Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh ulama Ba'alawi, di mana kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Rosfatus Shoti halaman 272, kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Syihabuddin Alawi Al-Hadrami, di mana dalam kitab ini terdapat satu bab tentang haramnya berbuat sombong kepada keturunan-keturunan Rasulullah. Dalam bab ini tentu akan ada yang saya kritisi karena satu pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. Namun sebelum saya membaca teks dari kitab Rosfatus Shoti halaman 272, bagi seluruh penonton yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terdoktrin oleh ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya baca teks dari kitab Rosfatus Shoti halaman 272, dan teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dan kita mengkaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Haramatut takaburi ala auladir rasuli hikayatun ukhra haka al-Makrizi an Samsiddin al-Umari qola sirtu yauman fi khidmatil jamali mahmudil ajami al-muhtasibi memang zilihi wa ma'ahu nawabuhu wa atba'uhu ila baiti syarifi Abdirrahman at-Taubatobi fastadhana alaihi fakharaja ilaihi fa'adkholahu manzilahu wa dakholna ma'ahu wa agama alaihi maji'ul muhtasibi ilaihi falaga atma'ana bihi al-majlis qala li syarifi ya sayyidi halilni faqala mimadha ya maulana faqala innaka lama jalasta al-barihata inda sultani ad-dhahiri fauqi azzadalika alayya wa qultu fi nafsi kaifa yajlisu hadha fauqi falamma kana al-lailu ra'aitu fi manami an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala li ya mahmuda ta'nifu an tajlisa tahta waladi fabaka asy-syarifu inda dzalika wa qala man ana hatta yadkuruni Rasulullah wa baka al-jama'atu summa sa'aluhu ad-du'a wang summa sa'aluhu ad-du'a wang sarafu. Jadi bab ini adalah bab larangan berbuat sombong terhadap putra-putra Rasulullah. Kisah lain ini diceritakan oleh Al-Makrizi. Al-Makrizi meriwayatkan cerita ini dari Samsuddin Al-Umari. Jadi Samsuddin Al-Umari berkata, suatu hari aku pergi melayani penunggang unta Mahmud Al-Ajami Al-Muqtasibi dari rumahnya bersama para wakil dan pengikutnya ke rumah Syarif Abdurrahman at-Taubatoba. Jadi Samsuddin Umar ini sebagai pelayan penunggang unta, artinya yang menuntun untanya Mahmud Al-Ajami, yang mana Mahmud Al-Ajami ini mau bertandang ke rumah Syarif Abdurrahman Taubatoba.
Tentu Mahmud Al-Ajami ini bukan orang sembarangan, karena di sini diceritakan datang bersama para wakil dan para pengikutnya. Berarti Mahmud Al-Ajami ini orang terhormat. Kemudian Mahmud Al-Ajami ini meminta izin untuk masuk. Setelah sampai di rumahnya Syarif Abdurrahman, jadi Mahmud Al-Ajami ini meminta izin untuk masuk. Kemudian Syarif Abdurrahman ini keluar menemuinya dan membawanya ke rumahnya. Dan kami pun masuk bersamanya. Artinya rombongan yang mengikuti dari Mahmud Al-Ajami ini pada akhirnya masuk ke rumahnya Syarif Abdurrahman Toba-Toba. Nah, kedatangan Mahmud Al-Ajami ke rumah Syarif Abdurrahman Toba-Toba ini menjadikan Syarif Abdurrahman Toba-Toba ini antusias, sehingga seluruh rombongan pun merasa senang karenanya, dan rombongan itu duduk dalam satu majelis. Kemudian Mahmud Al-Ajami ini berkata kepada Syarif, perkataannya gimana? Tuanku, maafkan saya. Kemudian Syarif Abdurrahman bertanya, ada apa tuanku Mahmud Al-Ajami? Kemudian Mahmud Al-Ajami menjawab, ketika Anda duduk bersama Sultan Al-Dhohir di atas saya tadi malam, hal itu terasa sulit bagi saya dan saya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin orang ini duduk di atas saya? Nah, ketika malam tiba, aku bermimpi bertemu Nabi. Beliau bersabda kepadaku, wahai Mahmud, apakah engkau sungkan untuk duduk di bawah anakku? Kemudian Syarif itu pun menangis dan berkata, siapakah aku ini? Sehingga Rasulullah mengingatku. Kemudian rombongan yang mengikuti Mahmud Al-Ajami ini menangis dan meminta doa kepada Syarif. Setelah itu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Jadi dalam cerita ini mengindikasikan bahwa Mahmud Al-Ajami yang datang ke rumah Syarif Abdurrahman Toba-Toba beserta rombongan yang dibawa oleh Mahmud Al-Ajami ini dengan tujuan meminta maaf karena sebelumnya atau semalam tadi antara Mahmud Al-Ajami dan Abdurrahman Toba-Toba ini berada dalam satu majelis. Nah, ketika Mahmud Al-Ajami dan Abdurrahman Toba-Toba ini ada dalam satu majelis, Mahmud Al-Ajami yang merasa derajatnya itu lebih tinggi, ketika Abdurrahman Toba-Toba duduk di atas, dalam posisi duduk di atas dari Mahmud Al-Ajami, sehingga dalam hati Mahmud Al-Ajami ini tidak terima, kok bisa orang seperti dia bisa duduk di atas saya, ini nggak sopan tentunya kan, karena Mahmud Al-Ajami ini orang yang punya jabatan, sehingga ketika Syarif Abdurrahman duduk di atasnya atau duduk dalam posisi yang lebih tinggi dari Mahmud Al-Ajami, maka Mahmud Al-Ajami ini merasa tidak terima. Nah, tetapi ketidakterimaan Mahmud Al-Ajami ini dijawab dalam mimpinya. Dalam mimpi Mahmud Al-Ajami ini katanya didatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau sungkan duduk di bawah dari keturunanku? Sehingga kedatangan Mahmud Al-Ajami ke rumah Abdurrahman Toba-Toba ini mau meminta maaf. Ternyata Rasulullah ini menanyakan kepada Mahmud Al-Ajami karena hatinya merasa tidak enak, merasa kalah mulia karena duduk di bawah dari Abdurrahman Toba-Toba. Nah, dari cerita ini mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa seluruh muslim ini dilarang berbuat sombong kepada seluruh keturunan Nabi. Seluruh muslim dilarang untuk berbuat sombong kepada keturunan Nabi.
Tentu saya mengkritisi cerita ini. Satu, karena cerita ini dalilnya lewat mimpi. Berkali-kali saya mengkritik ketika kitab-kitab Ba'alawi mengatakan atau menerapkan satu hukum yang mana hukum itu dalilnya lewat mimpi. Sementara Islam adalah agama yang berdasarkan dalil baik nas Al-Quran maupun sabda Nabi. Bahkan ijma dan kias ulama pun tidak lepas dari firman Al-Quran, firman Allah dan juga sabda Nabi. Artinya bahwa seluruh hukum-hukum yang lahir dari agama Islam ini hukum yang bersumber dari nas, dari dalil. Lah ketika Ba'alawi ini mengambil keputusan atau menerapkan satu hukum dengan dalil mimpi tentu tidak bisa diterima. Apakah agama Islam ini agama pemimpi sehingga dalilnya memakai dalil mimpi, padahal ulama manapun ini tidak membolehkan mimpi dijadikan sandaran hukum. Terus yang kedua di sini saya kritik. Di sini babnya masuk bab larangan berbuat sombong kepada keturunan Nabi. Yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa ajaran Islam ini secara keseluruhan ini melarang semua muslim untuk menyombongkan diri terhadap orang lain. Itu. Jadi tidak di kotak-kotak. Nah, kalau kita melihat bab yang ada dalam kitab Rosfatus Sobi halaman 272, yang mana di sini mengatakan larangan berbuat sombong terhadap keturunan Rasul. Berarti mafhum mukhalafahnya boleh berbuat sombong selain pada keturunan Rasul. Kan begitu. Padahal baik Al-Quran maupun Al-Hadis ini sangat mengecam perbuatan sombong atau menyombongkan diri, membusungkan dada dan merendahkan orang lain. Ini dalil bersifat umum untuk seluruh muslim, tidak di kotak-kotak. Lah ketika larangan itu hanya untuk muslim, dilarang berbuat sombong kepada keturunan Rasul, sementara dibolehkan berbuat sombong kepada selain keturunan Rasul. Nah, ini ajaran Islam model apa? Disinilah kitab Ba'alawi selalu mengutamakan klan mereka, di mana klan mereka pengen diistimewakan, sementara mengabaikan bahwa dalil Al-Quran, nas Al-Quran maupun hadis Rasul dalam menerapkan satu hukum ini bersifat umum. Bersifat umum. Lihat saja, dalam video kemarin saya sudah mengutip satu ayat dari surat Luqman ayat 18, di mana Luqman menasihati anaknya agar selalu rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah merendahkan manusia lain. Dan Luqman mengajarkan kepada anaknya agar selalu menghormati sesama. Ini mengisyaratkan bahwa surat Luqman ayat 18 itu anjuran untuk saling menghormati kepada sesama manusia, ini bersifat umum, tidak terkotak-kotak. Nah, ketika dalam kitab Rosfatus Sobi babnya bab yang mengatakan larangan berbuat sombong kepada keturunan Nabi, berarti mafhum mukhalafahnya ini boleh berbuat sombong kepada selain keturunan Nabi. Ini tentu tidak dapat diterima. Ya, apakah kita mau mengikuti ajaran-ajaran Ba'alawi yang dalilnya selalu lewat mimpi? Karena cerita yang diriwayatkan oleh Al-Maqrizi, tokoh dalam cerita ini adalah Mahmud Al-Ajami dan Habib Abdurrahman Toba, ini ceritanya berdasarkan mimpi. Jadi Rasulullah datang dalam mimpi dari Mahmud Al-Ajami, yang mana Mahmud Al-Ajami merasa tidak terima ketika Abdurrahman Toba duduk dalam posisi yang lebih tinggi dalam satu majelis. Karena Mahmud Al-Ajami ini punya jabatan yang tinggi, sehingga Abdurrahman Toba seharusnya duduk di bawah dari Mahmud Al-Ajami. Nah, dari rasa tidak terimanya Mahmud Al-Ajami, ini Rasulullah
menjumpai Mahmud Al-Ajami dalam mimpi. Dan Rasulullah menanyakan, apakah engkau sungkan duduk di bawah keturunanku? Nah, ini dijadikan dalil bahwa semua muslim ini dilarang berbuat sombong kepada keturunan Nabi, bahkan harus merelakan duduk di bawah dari keturunan Nabi. Ini ajaran apa? Padahal ajaran Islam tidak semacam itu. Ajaran Islam itu ajaran yang mensetarakan sesama. Artinya jika kita pengen dihormati, ya maka kita harus menghormati. Jika kita pengen dimuliakan, ya maka kita harus memuliakan. Jangan seenaknya sendiri, jangan mau menang sendiri. Ketika klan Ba'alawi, karena di sini adalah yang ngarang klan Ba'alawi, dan cucu Rasul di sini juga yang dikehendaki klan Ba'alawi. Ketika klan Ba'alawi di sini pengen dimuliakan, tidak mau direndahkan, ya jangan merendahkan orang lain. Pada faktanya, klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mudah merendahkan pribumi. Pada faktanya bahwa klan Ba'alawi itu merasa paling hebat dan merendahkan ulama-ulama pribumi. Ternyata dalilnya di sini, dalilnya dalil mimpi, dalil halu. Ya kalau Muhyiddin mau membenarkan cerita yang ada dalam kitab Rosfatus Soti halaman 272, ya silahkan ikuti ajaran Ba'alawi yang ajarannya berdasarkan mimpi. Jadi dalilnya dalil mimpi. Ya apakah Islam ini agama pemimpi sehingga selalu membawa mimpi sebagai dalil atau landasan suatu hukum? Ini tidak bisa diterima, ini tidak bisa diterapkan kalau semacam ini. Dan ajaran Ba'alawi ini sudah mengakar di Indonesia. Faktanya banyak ulama atau banyak santri yang masih getol menjadi Muhyiddin Ba'alawi ini terlalu mengagung-agungkan junjungan mereka, tetapi dengan mudahnya meremehkan dan merendahkan muslim lainnya. Berarti secara tidak sadar ajaran Ba'alawi ini sudah membumi di Indonesia. Maka untuk santri yang berpikir waras, untuk santri yang berpikir cerdas, ayo kita bangkit, ayo kita gotong royong, ayo kita bersatu, kita kaji kitab-kitab Ba'alawi, kita cari ajaran-ajaran yang menyimpang. Dengan begitu, muslim di Indonesia yang sudah kolot menjadi Muhyiddin perlahan-lahan bisa kita sadarkan. Karena ajaran Ba'alawi ini ajaran yang menyimpang. Dalilnya lewat mimpi. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Coba cari saja dalam kitab-kitab Ba'alawi. Di situ mimpi seringkali dijadikan sebagai landasan hukum. Apakah ini satu pertanyaan buat saya. Ini satu pertanyaan dari saya untuk Muhyiddin yang ngotot bahwa ajaran Ba'alawi itu ajaran benar. Dan dalil mimpi bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Apakah seseorang yang bermimpi mencuri hartanya tetangga ini bisa dijebloskan ke penjara hanya karena mimpi mencuri? Apakah seseorang yang mimpi menampar tetangganya ini bisa dikasuskan dan bisa dijebloskan ke dalam penjara hanya karena mimpi menampar? Tentu tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa, itu memang mimpi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Nah, ketika anjuran menghormati kepada seluruh keturunan Rasulullah, tidak boleh sombong kepada seluruh keturunan Rasulullah, dalilnya dalil mimpi, ini saya tolak dan saya tidak terima. Untuk Muhyiddin, coba carikan satu dalil saja, baik Quran maupun hadis, yang menganjurkan seluruh muslim untuk menghormati dengan penghormatan yang lebih kepada seluruh keturunan Rasulullah. Saya minta carikan satu dalil saja, dalil yang sore, dalil yang nyata. Saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Dan jika tidak ada, maka memang anjuran saling menghormati ini adalah diterapkan untuk seluruh muslim.
antara muslim satu dengan muslim yang lainnya ini dianjurkan untuk saling menghormati, untuk saling memuliakan, dan tidak untuk saling merendahkan. Itu baru ajaran Islam yang benar. Jadi tidak timpang. Lah kalau ajarannya Balawi kan timpang. Timpangnya mereka menuntut untuk seluruh muslim agar tidak berbuat sombong kepada klan mereka, sementara mereka berbuat seenaknya, bisa merendahkan muslim-muslim lainnya. Nah ini ajaran apaan? Saya tolak dan saya perangi ketika ajaran semacam ini masih berkelanjutan. Jangan dikira santri pribumi ini bodoh. Jangan dikira orang-orang Indonesia ini tidak bisa mengkaji kitab-kitab Ba'alawi. Oh bisa. Akan saya telusuri seluruh kitab-kitab Ba'alawi dan akan saya kaji. Ketika saya menemukan kejanggalan dan kesesatan yang tertulis dalam kitab Ba'alawi, maka akan saya publikasikan sebagai pelajaran untuk seluruh muslim di Indonesia. Jadi jangan meremehkan kepada santri pribumi. Saya yakin santri pribumi itu cerdas-cerdas kalau mau memakai akal warasnya. Cukup ya bahwa kitab Rosfatus Shoti halaman 272 ini bab yang tidak bisa saya terima karena anjuran untuk tidak berbuat sombong kepada keturunan Nabi ini dalilnya lewat mimpi. Sebenarnya sah-sah saja. Artinya bahwa memang Islam itu menganjurkan seluruh muslim untuk tidak menyombongkan diri kepada sesamanya. Itu baru benar. Jadi anjuran tidak berbuat sombong ini bersifat umum untuk seluruh individu, untuk seluruh umat muslim agar tidak menyombongkan kepada muslim lainnya dan tidak merendahkan kepada muslim lainnya. Cukup ya kajiannya, semoga ini menjadi wawasan baru dan menjadikan penonton tambah yakin bahwa memang ajaran-ajaran Ba'alawi makin dikaji makin kacau. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.